Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung, Stambuk F551-19-129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 3 dan 4 mata kuliah GIS 2, yaitu graf dan pohon atau graph and tree. Tujuan yaitu mahasiswa memahami konsep dan terminologi graf. Mahasiswa memodelkan masalah dalam bentuk graf. Mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan teori graf. Definisi merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul, misalkan V gitu. Ini definisi graf merupakan struktur distrik yang terdiri himpunan sejumlah sehingga objek yang disebut simpul dan himpunan sisi menggabungkan simpul-simpul tersebut. Istilah dalam graf. 1. Graf adalah himpunan simpul nodes dan rusuk Edges. Setiap simpul berisi satu elemen. Setiap rusuk menghubungkan dua simpul, bisa juga ke dirinya sendiri. Juga memiliki atribut. Graf berarah adalah graf yang rusuknya mempunyai arah. Graf tak berdaya adalah graf yang rusuknya tidak mempunyai arah. Ukuran graf adalah cacat simpul di dalamnya. Graf kosong adalah graf yang tidak memiliki simpul. Jika dua simpul terhubung oleh sebuah rusuk, maka dua simpul tersebut bertetangga. Derajat simpul adalah banyaknya rusuk yang dimilikinya. Yaitu kemudian istilah graf 2, lintasan atau path adalah daftar rusuk yang dinyatakan dengan daftar simpul yang dilalui siklus atau cycle. Lintasan yang simpul awal dan akhirnya sama. Kemudian representasi himpunan rusuk berupa himpunan simpul yang himpunan rusuk dan himpunan rusuk. Himpunan dinyatakan dalam line list. Simpul dan rusuk disimpan dalam line list masing-masing. Kemudian teori graf. Teori graf mulai dikenal sebagai pada saat seseorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil mengungkapkan misteri jembatan Keinberg pada tahun 1736 di kota Königsberg. Sekarang bernama Kaliningrad di Uni Soviet, mengalir sebuah sungai bernama Sungai Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua buah pulau. Dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungi ke tepian sungai, dan di antara pulau itu jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah seperti itu. Kemudian teori graf dalam masalah ini disajikan sebagai titik dan jembatan disajikan sebagai ruas garis. Contohnya misalnya graf tersebut adalah G, V, I dengan V, A, B, C, D, E sama dengan AC, AB, BD, AD, CD sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Kemudian
Contoh problema graf. Petugas kantor telepon yang ingin mengumpulkan koin-koin dari telepon umum berangkat dari kantor dan kembali ke kantornya lagi, yang diharapkan suatu rute perjalanan dengan waktu minimal. Masalah di atas dikenakan sebagai traveling salesman problem. Kemudian perancangan lalu lintas yang diharapkan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase minimal. Untuk menyelesaikan masalah di atas dapat dipakai algoritma pewarnaan graf, juga dikenal sebagai graphic coloring, yaitu menggunakan metode greedy. Beberapa jenis graf. Graf sederhana, graf simple graf, graf ganda, multigraf, graf semu, pseudo graf, graf berarah, direct graf atau di graf. Jadi perbandingan jenis graf. Graf sederhana tak berarah, graf ganda tak berarah, graf semu tak berarah, graf berarah, graf ganda berarah. Sisi ganda dibolehkan. Kemudian derajat graf adalah jumlah dan dari derajat vertex, derajat vertex adalah banyaknya edge yang incidence terhubung ke edge tersebut. Pohon didefinisikan sebagai graf terhubung sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan adalah graf yang tidak mengandung sirkuit. Maka pohon adalah hutan yang terhubung, sehingga perlu diingat suatu graf disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Struktur pohon adalah salah satu kasus dalam graf. Penerapan pada teori struktur data, satu pohon dengan n titik n kurang 1 garis. Spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G dan yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Pohon berakar. Rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Kemudian di sini ada jenis-jenis pohonnya, terminologi pohon berakar, pohon biner, sifat utama pohon biner, terminologi pohon biner. Pohon biner seimbang, pohon terurut, masalah graf pohon, algoritma Kruskal, algoritma Kruskal, urutkan ruas dari G menurut bobotnya dari kecil ke besar. Lakukan penambahan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan dengan ketentuan bahwa penambahan ruas tersebut tidak menyebabkan adanya sirkuit. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.